Halo semua, selamat datang kembali di channel Sebelah Mata, channel yang mengulas kisah menarik yang dilihat dari sisi lain. Kali ini kita mau mengulas mengenai ketegangan antara dua negara, yaitu negara Cina dan Taiwan. Namun, tahukah kalian kenapa ketegangan ini bisa terjadi? Lalu bagaimana profil serta kekuatan militer dari kedua negara tersebut? Yuk langsung saja kita ulas secara singkat, dan selamat menonton. Ketegangan antara negara Taiwan dengan Cina berawal dikarenakan Cina mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina. Akan tetapi, kebanyakan orang Taiwan menganggap bahwa pulau mereka memiliki pemerintahan sendiri dan sebagai negara yang terpisah. Terlepas apakah kemerdekaan secara resmi dideklarasikan atau tidak. Saat ini, ketegangan meningkat dikarenakan kunjungan ke Taiwan oleh Ketua DPR Amerika Serikat, yaitu Nancy Pelosi. Kedatangan Nancy ke Taiwan berada pada momen yang sangat sensitif dan hal ini hanya semakin memperkeruh hubungan antara Washington dengan Beijing. Cina sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka memulai latihan perang yang melibatkan pesawat tempur, kapal angkatan laut, dan serangan rudal di 6 zona yang hanya 20 km jaraknya dari lepas pantai pulau itu, di mana ini berpotensi melanggar perairan teritorial negara Taiwan. Latihan itu dianggap yang terbesar dan paling mengancam Taiwan sejak Beijing meluncurkan rudal ke perairan utara dan selatan pada 1995 dan 1996. Ini sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke Amerika Serikat. Cina telah memperingatkan bahwa nasib Taiwan harus segera diselesaikan. Dan pejabat militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Cina mungkin saja akan mencari solusi militer dalam beberapa tahun ke depan. Cina saat ini juga telah memberlakukan pembatasan perdagangan, melarang impor ikan dan buah dari Taiwan ke daratan sejak kunjungan tersebut. Inti dari perbedaan tersebut adalah bahwa pemerintah Cina melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari negara tersebut. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai ketegangan antara negara Taiwan dan Cina ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan profil serta peta kekuatan militer dari kedua negara tersebut? Yuk langsung saja mari kita ulas. Negara Taiwan. Taiwan sebelumnya dikenal sebagai Formosa. Negara ini memiliki luas area sekitar 35.000 km persegi. Taiwan sendiri punya populasi urbanisasi yang terkonsentrasi. Ibu kota Taiwan adalah Taipei, di mana ada dua kota besar di dalamnya, yaitu kota Taipei Baru dan Keelung yang merupakan wilayah metropolitan terbesar di Taiwan. Kota-kota besar lainnya termasuk Kaohsiung, Taichung, Tainan, dan Taoyuan. Dengan total populasi sekitar 23 juta penduduk, Taiwan jadi salah satu negara terpadat di dunia. Sebagian besar ekspor utama Taiwan adalah elektronik, logam dasar dan produk logam, plastik dan karet, bahan kimia, serta mesin. Mitra dagang ekspor utamanya termasuk Cina, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, dan Jerman. Saat ini jumlah tenaga kerja Taiwan sekitar 12 juta tenaga kerja yang diulas di Global Firepower. Diketahui, untuk anggaran pertahanan militer, Taiwan menyiapkan anggaran sebesar 16,8 miliar dolar untuk pertahanannya. Berikut adalah peta kekuatan militer negara Taiwan menurut Global Firepower. Angkatan Udara. Taiwan memiliki aset angkatan udara sejumlah 714 unit yang terdiri dari 288 pesawat tempur, 208 unit helikopter, dan 91 unit helikopter tempur.
Pesawat tempur terkini yang dimiliki Taiwan adalah pesawat AIDC T-5 Yunyin. Pesawat ini adalah versi terupdate dari versi pendahulunya, yaitu AIDC FCK-1. AIDC T-5 Yunyin ini diproduksi oleh perusahaan yang bernama Aerospace Industrial Development Corporation atau disingkat sebagai AIDC. Pesawat ini diklaim memiliki kecepatan maksimum 640 mil per jam dengan daya jangkau 839 mil. Selain itu, Taiwan juga memiliki pesawat tempur jenis lain, yaitu pesawat Lockheed Martin F-16 Viper. Pesawat ini adalah pesawat generasi keempat yang punya kecepatan maksimal hingga 1.500 mil per jam. Jenis pesawat ini tergolong canggih karena memiliki segudang fitur untuk perang di udara serta kemampuan terintegrasi paling canggih, sehingga pesawat ini diandalkan oleh 25 negara dengan total jumlah unit sebanyak 3.000 pesawat. Di Angkatan Darat, Taiwan memiliki 1.200 unit tank dan didukung oleh 3.400-an unit kendaraan lapis baja, serta 1.700-an unit artileri dan mobile rocket projector sejumlah 115 unit. Tank tempur utama Taiwan adalah berjenis 480M60A3 buatan Amerika Serikat dan ditambah 450CM11 dan 250CM12. Tank dengan jenis CM11 dan CM12 memasangkan turret M48 yang dimodifikasi dengan sasis M60. Namun, desain dari tank-tank ini sudah cukup tua. Taiwan baru-baru ini membeli tank berjenis 108M1 dari Amerika Serikat seharga 1,3 miliar dolar untuk mulai mengganti beberapa tanknya yang sudah tua. Tank 108M1 adalah jenis tank utama dari generasi ketiga, di mana tank ini memiliki sejarah panjang perang dan telah digunakan dalam beberapa perang, yaitu Perang Gulf Persia, Perang Irak, Perang di Afghanistan, dan Perang di Yemen. Tank ini memiliki segudang fitur yang sangat penting untuk memenangkan perang. Salah satunya adalah lapis baja dengan konfigurasi material yang efektif terhadap tembakan lawan. Fitur lainnya yang tidak kalah canggih adalah targeting system yang dapat membidik dengan level akurasi tinggi serta jangkauan target yang jauh. Tank ini ditenagai oleh mesin diesel maupun mesin turbin dan memiliki kecepatan maksimum hingga 72 km per jam. Lalu di Angkatan Laut, Taiwan punya kekuatan militer yaitu 4 unit kapal selam, 4 unit destroyers, 22 unit frigates, 2 unit corvettes, 43 unit patrol vessels, dan 14 unit mine warfare. Negara Cina. Saat ini, Cina dipimpin oleh Xi Jinping. Dan di era kepemimpinan saat ini, Xi Jinping telah melanjutkan kebijakan dan mempertahankan kontrol politik yang ketat. Selama dekade terakhir, Cina juga telah meningkatkan jangkauan globalnya, termasuk pengerahan militer, partisipasi dalam organisasi internasional, dan memulai inisiatif konektivitas global pada tahun 2013 yang disebut Belt and Road Initiative atau BRI. Cina memiliki anggaran pertahanan militer yang cukup besar, yaitu berjumlah 230 miliar dolar. Dengan anggaran ini, Cina memiliki kekuatan militer sebagai berikut. Angkatan Udara. Cina memiliki aset angkatan udara berjumlah 3.000-an unit yang terdiri dari 1.200 pesawat tempur, 912 unit helikopter, dan 281 unit helikopter tempur. Cina juga memiliki sederet pesawat tempur yang canggih seperti pesawat tempur Sukhoi Su-35, Shenyang J-15 dan J-16, Chengdu J-20 Black Eagle, dan banyak lagi. Pesawat terkini Cina salah satunya adalah pesawat Chengdu J-20 Black Eagle dari generasi kelima. Pesawat ini mempunyai segudang fitur terkini yang canggih yang salah satunya adalah mode siluman. Desain pesawat ini dilengkapi oleh banyak perangkat pendukung perang serta kemampuan integrasi agar dapat dipersenjatai dengan banyak varian senjata berkapasitas besar.
Kecanggihan pesawat ini dipercaya setara dengan pesawat Amerika seperti F-22, F-35, dan pesawat Rusia terkini yaitu Sukhoi T-50. Angkatan Darat. Cina memiliki kekuatan militer angkatan darat dengan jumlah 5.000-an unit tank dan didukung oleh 35.000 unit kendaraan lapis baja, serta 5.000-an unit artileri dan mobile rocket projector sejumlah 3.160 unit. Cina juga punya banyak variasi tank utama yang terbilang sangat canggih, yang salah satunya adalah tank berjenis Norinco VT-5. Tank ini memiliki segudang fitur canggih, mulai dari persenjataan, armor dengan desain dan material terkini, serta mampu beroperasi di darat maupun di air. Bahkan, Norinco VT-5 bisa dioperasikan secara remote. Di Angkatan Laut, Cina juga punya kekuatan militer yang cukup mengerikan, yaitu 2 unit aircraft carriers, 1 unit helicarriers, 79 unit kapal selam, 41 unit destroyers, 49 unit frigates, 70 unit corvettes, 152 unit patrol vessels, dan 36 unit mine warfare. Gimana teman-teman? Kini, kita tahu apa yang menjadi penyebab dari ketegangan dua negara tersebut serta kekuatan militernya. Berikut adalah perbandingan kekuatan militer antara Taiwan dan Cina secara berdampingan. Demikianlah video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian ya. Dan semoga ketegangan antara dua negara tadi bisa selesai dengan damai.